Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wasmuhu Salamah bin Sakhril Al-Bayadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, datang seorang laki-laki, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, nama laki-laki ini adalah Salamah bin Sakhr Al-Bayadi. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, halaktu, celakalah aku, waqa'tu fil ismi bifi'li ma hurrima alayya fi'luhu fis saumi. Makna dari halaktu di sini adalah celakalah aku telah jatuh ke dalam dosa karena melakukan hal yang diharamkan atasku saat berpuasa. Jadi orang ini mengaku kepada Nabi melakukan tindakan yang salah gitu ikhwah. Salamah bin Sakhr Al-Bayadi di sini bisa kita lihat ikhwah. Namanya adalah disebutkan Salamah bin Sakhr wa yuqalu ismuhu Salman. Disebut juga namanya Salman. Wal Bayadi dan Al-Bayadi li'annahu halifu Bani Bayadah. Karena beliau adalah sekutunya halif ya Bani Bayadah. Wa huwa ahadul bakkain. Beliau adalah salah satu dari al-bakkain. Al-bakkain itu orang yang tidak bisa ikut perang ya, wah, menangis gara-gara tidak bisa ikut perang. Wa qad dhahara min imra'atihi. Qala al-Baghawi la a'lamu lahu musnadan ghairahu. Beliau pernah melakukan waqad dhahara, pernah melakukan zihar kepada istrinya. Imam al-Baghawi mengatakan, aku tidak mengetahui hadis musnad darinya selain hadis ini. La a'lamu lahu musnadan ghairahu. Wa jazama bi annahu Salamah ibnu Abi Syaibah wa Abdul Ghani fil Mubhamat. Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Ghani dalam kitab Al-Muhammad itu memastikan gitu ya, memastikan bahwasanya namanya itu Salamah. Wa kadza Ibnu Bashkuwal. Demikian juga oleh Ibnu Bashkuwal. Wa amma Ibnu Hajarin falam yaqif ala tasmiyatihi. Adapun Ibnu Hajar, beliau itu tidak menemukan kepastian gitu ya nama rajulun di sini gitu. Wa adda ma dzakarahu Ibnu Abdul Bar min annahu Salman wahman. Kemudian dan beliau menganggap penyebutan nama Salman oleh Imam Ibnu Abdul Bar itu wahman sebagai kekeliruan. Wa rawa haditsahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan yang meriwayatkan hadis jalurnya kepada Salamah bin Sakhr ini itu adalah Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu sedikit tentang perawi hadis ini, tentang laki-laki yang ada di hadis ini ya. Perawinya Abu Hurairah. Kemudian disebutkan qala, tadi kan beliau berkata, celakalah aku. Qala Rasulullah SAW menjawab, ma ahlakaka. Kata Rasulullah, apa yang membuatmu celaka? Kemudian beliau menjawab, qala waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan. Aku telah menyetubuhi istriku di bulan Ramadan. Waqa'a di sini ai wati'tuha. Aku telah berhubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan. Wa ana shaim, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Faqala Nabi Muhammad SAW bertanya, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak? Maksudnya adalah hal tajidu ai
taqdiru ma ta'tiku maf'ul tajidu wa ubdila minhu raqabah. Apakah engkau memiliki, maksudnya mampu gitu ya, memiliki sesuatu untuk memerdekakan seorang budak. Budak di sini adalah mu'minatan salimatan minal uyubil lati tadurru bil amali idraran bayyinan. Budak di sini adalah budak mukmin yang selamat dari cacat, di mana cacatnya tersebut dapat mengganggu pekerjaannya secara nyata. Jadi budaknya bukan sembarang budak gitu. Kemudian laki-laki ini menjawab, "La, nggak punya. Aku nggak punya sesuatu untuk bisa memerdekakan budak." Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Fahal tastati'u ay taqdiru antasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah engkau sanggup atau mampu gitu ya melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala, laki-laki ini menjawab, "La, tidak sanggup." Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, "Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan?" Apakah engkau memiliki sesuatu untuk bisa memberi makan 60 orang miskin? Ini kan kafarat uzma ya, ya. Jadi bertahap tuh. Ditanya dulu, punya uang nggak untuk memerdekakan budak? Nggak punya. Sanggup nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak sanggup. Ditanya yang ketiga, kamu bisa tidak atau mampu tidak memberi makan 60 orang miskin? Seperti itu. Syekh Zakaria Ansari mengatakan di sini, wa huwa huna ma yashmalul faqira bi khilafi ma idza dzukira mahu kama fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dan orang miskin di sini itu mencakup juga orang fakir ya. Berbeda halnya jika keduanya disebutkan bersamaan. Kalau disebut orang miskin saja dimutlakan, itu orang fakir masuk ke sana. Tapi kalau disebutkan fakir dan miskin, nah berarti ada perbedaan di sana. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Jadi orang fakir dan miskin di ayat tersebut diartikan yang berbeda. Fakir lebih parah keadaannya daripada orang miskin. Seperti itu. Jadi selain memberi makan orang miskin, ya kalau ada orang fakir, beli orang makan orang fakir, gitu ya. Laki-laki ini menjawab, "Lah, aku nggak punya sesuatu untuk digunakan memberi makan 60 orang miskin." Tsumma jalasa wa utiya bibina ilil maf'ul an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin. Akhirnya setelah mendengar jawaban itu, Nabi duduk. Kemudian dia duduk, ikhwah. Kemudian dia duduk. Fa utiya, kemudian bibina lil maf'ul didatangkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan atau dibawakan gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW bi araqin bi fatsil ain war dengan difatsakan ainin dan ra. Ai miktalin minal khud, yakni ada wadah besar ya yang terbuat dari khud. Di sini ada catatan kakinya ya, bisa dilihat. Al-miktal ad-dakhm itu adalah keranjang besar gitu ya. Wazanbi wal kuffah wa yuqalu lahu zabilun wa safifah. Kemudian bisa dilihat juga di halaman 382. Wahya alfadun mutaradifatun li awiyatin. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan sama, sinonim gitu ya untuk wadah atau keranjang ya. Minha ma yu'malu minal khus. Kemudian di antaranya adalah yang terbuat dari khus. Itu adalah anyaman daun kurma, ai waraqatin nakhli awil jaddi aw nahwi dzalik. Atau dari kulit atau dari sejenisnya ya. Seperti itu. Kemudian didatangkan kepada Nabi sewadah itu, sewadah kurma yang diwari wadah dari anyaman tersebut ya.
fihi tamrun, di dalamnya ada kurma. Disebutkan dengan Syekh Zakaria Ansari, kurmanya itu khamsata asyara so'an. Jumlahnya itu 15 so'. Lumayan banyak ya, Ikhwan. Kama ja'a fi riwayatin, sebagaimana terdapat dalam riwayat yang lain. Riwayat yang lain di sini itu adalah riwayatnya Sayyidina Ali, Ikhwan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Wafi, di dalam hadisnya tersebut disebutkan fa utiya bi khamsata asyara sa'an faqala ata'imhu sittina miskina. Di dalam riwayat ini disebutkan kemudian didatangkan 15 sok kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan kepada laki-laki tersebut. Nabi mengatakan, berilah dengan kurma-kurma ini ya 60 orang miskin. Tsumma qala fis sahah, kemudian di dalam kitab As-Sihah itu disebutkan al-miktalu yushbihu az-zanbila yas'u 15 sa'an li'annahu la hasra fi dzalik wa tazinu nahwan min, ini disebutkan 32 itna wa salasina, kurang lebih sekitar 32,5 kilogram. Wa yut'imu kulla miskinin muddan wa huwa ma yazinu, kurang lebih 541 gram. Disebutkan ikhwat dalam kitab As-Sihah, al-miktal adalah wadah yang menyerupai keranjang, itu yang zambil, yang dimana memuat 15 sok gitu ya. Meskipun ukurannya tidak hanya segitu, masih bisa lebih gitu ya. Dan kurang lebih beratnya itu 32,5 kilogram ikhwah. Sehingga setiap orang miskin itu diberikan satu mud. Diberikan satu mud yang kurang lebih beratnya 541,7 gram. Berarti setengah kilo. Ya, setengah kilo. Kurang lebih diberikan kepada orang miskin setengah kilo satu orang miskin. Seperti itu. Nah, itu tafsirannya ya oleh Syekh Zakaria Ansari, karena beliau juga mengambil dari riwayatnya Imam Ad-Daraqutni. Kemudian faqala lirajul, kemudian lanjutkan lagi kepada hadisnya. Nabi Muhammad SAW setelah memberikan sekantung atau sewadah kurma, Nabi Muhammad SAW berkata kepada laki-laki tersebut, tasaddaq bihadza. Kata Nabi, bersedekahlah dengan kurma ini. Faqala, kemudian laki-laki nanya, atasaddaqu bihi ala afqar minna? Apakah aku harus mensedekahkannya kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Kami itu maksudnya keluarganya ya. Wa fi riwayatin alayya, apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Gitu ya. Bihadfi hamzal istifham. Ini dibuang hamzah istifhamnya karena kalau di hadisnya faqala ala afqar minna, dikasihnya ke orang yang lebih miskin dari aku gitu nanya ya. Syekh Zakaria Ansari mengatakan wa istifhamu bihi ta'ajjubun. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandung takjub itu ya, keheranan ya. Hai, maksudnya ucapan si laki-laki ini la ahada afqaru minna hatta atasaddaqu bihi alaihi. Jadi maknanya tidak ada seorang pun yang lebih miskin dariku gitu ya, sehingga aku bersedekah kepadanya. Gitu. Fa wallah ma baina labataiha, yakni harrataimal Madinah asy-syarqiyyah wal gharibah. Maka demi Allah kata dia, tidak ada di antara dua tempat ini gitu ya, yaitu dua harrah, di Madinah sebelah timur maupun di sebelah barat. Al-harrah bi fathil ha adalah ardun tarkabuha hijaratus sud. Al-harrah itu adalah tanah yang dipenuhi dengan bebatuan hitam. Jadi dia sebutkan tidak ada orang yang lebih miskin
di kota Madinah ini, mau di timur mau di baratnya, yang lebih miskin daripada aku gitu. Kemudian disebutkan juga harrohnya Madinah di sini disebutkan adalah Wakim dan Al-Wabaroh ya, seperti itu namanya, Wakim dan Al-Wabaroh. Waqila lil Madinah harratani, dikatakan juga di Madinah itu ada dua harroh ya, ukhroyani, harroh bil kiblah wa harroh bil jurf. Itu tambahannya ya, ada dua harroh yang lain, harroh bil kiblah namanya dan harroh bil jurf. Watarju'an ila syarqiyah wal gharibah litisalihima bihima, karena ya daerah bebatuan itu tetap nyambung ke harroh yang sebelumnya. Kemudian disebutkan ma baina labataitaha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Orang ini ngomong, tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkannya itu kurma ya di wadah tersebut daripada kami gitu. Jadi udah Nabi kasihin, Nabi kan aja di awal. Orang ini nih, ya Rasulullah, aku telah berbuat salah. Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari ya, di bulan Ramadan, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Kata Rasulullah, apakah kamu punya sesuatu untuk bisa memerdekakan budak? Enggak punya. Apakah kamu mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak mampu. Apakah kamu punya uang atau makanan yang bisa disedekahkan? Apakah punya makanan yang bisa disedekahkan untuk 60 orang miskin? Enggak punya. Akhirnya Nabi yang ngasih, wah. Nabi dibawain wadah, keranjang, Nabi kasihin ke orang ini. Nih, ada, tadi kita sudah bahas ya. Nih, dibawain arok, itu miktal ya. Isinya kurma. Kata Nabi, nih, ya udah kalau nggak punya apa-apa, ini kurma sedekahin ke orang-orang miskin. Orang ini malah nanya, ini disedekahinnya ke orang yang lebih miskin daripada kami. Kata dia, demi Allah, nggak ada yang lebih miskin daripada keluarga saya, katanya begitu. Lalu apa kata Nabi? Nabi nggak ngomong ya, wah. Tapi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW itu tertawa. Tertawa di sini nanti ada penjelasannya ya, Nabi SAW tertawa. Aduh. Imma ta'ajjuban min halisa ili fi qawni ja'a awalan halikan mutalahifan thumman taqala li talabi ta'ami li nafsihi wa ahlihi. Boleh jadi takjubnya Nabi itu karena melihat keadaan si penanya ini, yang awalnya dia datang dalam keadaan merasa celaka dan penuh kegelisahan. Aduh, gelisah banget. Akan tetapi, gitu ya, dia berubah jadi orang yang minta makanan untuk dirinya dan keluarganya. Seperti itu. Ada juga disebutkan Syekh Zakaria An-Ansari, wa imma ta'ajjuban min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bihi wa ta'amihi ta'am ba'da an kana amarahu an yatasaddaqa bihi. Atau beliau itu tertawa karena takjub akan min rahmatihi, ini rahmatihi kembali pada Allah ya, beliau takjub gitu ya, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, di mana beliau memberinya makanan kurma tersebut setelah sebelumnya memerintahkan untuk mensedekahkannya. Wadhahiku ghairu tabassum. Kemudian disebutkan wadhahiku ghairu tabassumi wa qad ja'annahu kana dhahikuhu tabassuman. Disebutkan bahwasanya adapun tertawa itu berbeda dengan tersenyum. Gitu ya, tertawa tuh beda dengan tersenyum. Akan tetapi kita tahu ya, tertawa ya tertawa, tersenyum ya tersenyum. Akan tetapi khusus buat Nabi nih, disebutkan dalam satu riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam kana dohikuhu tabassuman.
bahwasanya tertawa beliau Nabi Muhammad SAW adalah tersenyum. Jadi bukan tertawa terbahak-bahak seperti kita gitu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh tadi annahu sallallahu alaihi wasallam kana dahikuhu tabasuman, itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa lafadznya adalah innama kana yatabassam. Innama kana yatabassamu. Hanya beliaulah tersenyum gitu. Akhraja an Jarir radhiyallahu anhu al-Bukhari wa Muslim wa fihi wala arani wala ra'ani illa tabassama sallallahu alaihi wasallam. Adapun diriwayatkan dari Jarir yang dimana diriwayatkan dari oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Jarir berkata radhiyallahu an, aku tidak melihat beliau kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi bukan tertawa terbahak-bahak. Wa rawa an Abdullah bil Harits radhiyallahu anhu at-Tirmidzi wa hasanahu wa fi syama'il. Beliau Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harits dalam kitab sunannya dan beliau menghasankan hadisnya, juga diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syama'il. Beliau berkata, ini Abdullah bin Haris, ma ra'aitu ahadan aktaru tabassuman min Rasulillah SAW. Aku tidak melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum yang sebanyak aku temui dari Rasulullah SAW. Jadi yang paling banyak tersenyum, kata Abdullah bin Al-Harits, itu Rasulullah SAW. Kemudian kita kembali ke ucapan Syekh Zakir Al-Ansari. Fayajuzu an yakunal ghalibu min dohikihi at-tabassum. Maka boleh jadi atau bisa dipahami ya, bahwa secara umum tertawa atau dohiknya Nabi Muhammad SAW adalah tersenyum. Seperti itu. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahika, surat An-Naml ayat 19, maka Nabi SAW tersenyum dengan tertawa gitu ya. Makna fadhahika adalah halun muqaddaratun, adalah keadaan yang akan terjadi seperti itu yang diperkirakan. Wal qaulu bi annahu halun muakkidatun wahmun. Adapun pendapat yang menyatakan sebagai hal muakkidah, penegas, adalah sebuah kekeliruan, waham. Seperti itu. Kemudian disebutkan hatta badat anyabuhu. Nabi SAW tertawa gitu ya, hingga tampak gigi taringnya, anyabuhu. Kelihatan gitu ya, senyumnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, nawajidhuhu, terlihat gigi gerahamnya. Wal muradu biha anyabuhu jam'an baina riwayatain. Adapun yang dimaksud dengan nawajiz ini adalah gigi taring gitu ya. Menggabungkan dua riwayat. Wa illa fa nawajidhu ab'adu minal anyab. Kalau tidak demikian, maka secara letak gigi geraham lebih jauh, lebih dalam ya, dibanding anyab ya, gigi taring. Gigi taring kita senyum dikit udah kelihatan nih, Pak. Tapi kalau gigi geraham harus lebih lebar lagi senyumnya, baru kelihatan ya. Seperti itu. Kemudian kata Syekh Zakaria Al-Ansari, wa dzalika li anna asnanal insani ghaliban ithnani wa thalathun. Karena umumnya gigi manusia itu totalnya ada 32. Totalnya ada 32. Arba'un minha sanaya wa hiya muqaddamul fami. 4 diantaranya adalah gigi seri. Gigi seri atau sanaya, yaitu gigi yang berada di paling depan mulut. Itu sebetulnya sanaya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zakir Al-Ansari, wa tusamma sinus saghir. Dan disebutkan juga pada gigi anak kecil itu rawadiyah. Disebutnya rawadiyah, tapi gigi susu ya. Tsumma yaliha arba'u raba'iyatin. Kemudian gigi seri diikuti oleh 4 rabaiyat. Itu gigi antara gigi seri dan gigi taring. Ini anatomis gigi ya, yang dijelaskan oleh Syekh Zakir Al-Ansari. Bitakfifil ba, rabaiyat. Tsumma arba'atu anyab. Baru setelah itu
4 gigi taring. Setelah gigi taring, thumma arba'u dawahika. 4 dawahik, gigi geraham yang kecil ya, kok ya. Yang kelihatan ketika pertama. Jadi setelah gigi taring, nah itu kan ada gigi setelahnya. Thumma ithna asyara dirsan. Lalu setelah itu ada 12 dirs. Itu adalah gigi geraham ya, kawan. Thumma arba'atu nawajiz. Nah, kemudian 4 nawajiz, gigi geraham yang besar-besar itu ya, kawan. Thumma ba'da qauli sa'ilahu mamarra qala. Nah, ini sudah ya, itu menjelaskan tentang anatomis gigi aja ya, kawan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Zakariya Ansori, setelah si penanya atau laki-laki tersebut mengatakan apa yang telah disebutkan bahwa tidak ada yang lebih miskin darinya, akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, idhab fa'at imhu ahlaka. Ujung-ujungnya kata Nabi, udah, bawa itu makanan, bawa itu korma, kasih makan keluargamu. Seperti itu. Wahum mantalzamuhu nafaqatuhum. Yaitu orang-orang yang wajib dia nafkahi. Rawahu Syaikhan. Hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1936, Imam Muslim nomor hadis 1111. Jadi itu dia ikhwah. Hadis ke-16 ini ada orang datang kena kafarat uzma. Urutannya tadi disebutkan, nanti kita bahas ya. Ternyata ketika di Nabi suruh pilih kafaratnya, medakan budak, nggak bisa. Puasa 2 bulan turut, nggak bisa. Memberi makan 60 orang miskin, nggak bisa juga. Ya udah nih, Nabi kasih korma, bagiin. Dia malah nanya, aku bagiinnya kepada orang yang lebih miskin dariku. Demi Allah, nggak ada yang lebih miskin dariku, gitu ya Rasulullah. Nabi ketawa ya, Pak. Akhirnya kata Nabi, ya udah, bawa pulang dah kormanya, bawa pulang, kasih ke keluarga kamu dah. Seperti itu ya, Pak. Bayangkan, awalnya Nabi masih menggunakan hukum. Tapi karena keadaannya berbeda, gitu ya, Pak ya. Maka disinilah letaknya ya, Pak. Nabi itu tidak langsung menghukum, tapi Nabi membantu. Dan ternyata setelah dibantu, keadaannya berbeda lagi. Ternyata dia membutuhkan makanan tersebut. Kata Nabi, ya udah bawa aja. Tuh, bayangkan Nabi menjadi seorang hakim kurang adil apa ya, Pak? Sekarang kita masuk ke beberapa faidah ya. Oh ya, hadis ini juga ya, Pak, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Kita masuk ke fawaid, ke faidah. Syekh Zakariya Ansari berkata, wa fihi, di dalam hadis ini, wujubus su'ali an hukmi yaf'aluhul insanu mukhalifan lisyari'. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah wajibnya bertanya tentang hukum atas perbuatan manusia yang menyelisihi syariat. Wa wujubul kafarati bi ifsadil mujami'i amidan fi Ramadan. Juga dalam hadis ini kita mendapatkan faidah wajibnya membayar kafarat atau denda ya bagi orang yang merusak puasanya dengan mujami, dengan berjima secara sengaja amidan fi Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Wa faraqa ifsad as-salati bidzalika bi annahu la dakhla lil jabri fiha. Perbuatan ini berbeda dengan merusak salat dengan sengaja, karena dalam salat tidak ada unsur jaber atau penambal gitu ya, pengganti. Enggak ada. Bi khilafi saum, berbeda dengan puasa. Bidalili syekhil kabir wa ghairihi, dengan dalil adanya keringanan bagi orang yang sudah tua renta dan orang lainnya. Wa fihi aidon, kata Syekh Zakariya Ansori, di dalam hadis ini juga wujubul kafarati murattabatan, wajibnya membayar kafarat secara berurutan, secara tertib.
Fayuqaddamu al-i'taqu. Yang pertama didahulukan adalah memberdayakan budak. Pemasaum, kemudian berpuasa tadi 2 bulan berturut-turut. Sumal it'am, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu urutannya ya, ya. Di catatan kaki disebutkan ya, waqtalafal a'immatu fiha. Untuk masalah urutan ini ulama berbeda pendapat. Faqala Malik, Imam Malik berkata innaha ala takhir. Kalau kata Imam Malik, kafarat itu bersifat takhir, pilihan. Jadi nggak harus dari memberikan budak. Terserah milih itu, dari 3 itu pilih salah satu. Wa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad annaha ala tertib. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tertib urutannya, memerdekakan budak, kemudian juga setelah memerdekakan budak, puasa 2 bulan turut-turut, kemudian memberi makan orang miskin. Adapun buat Imam Malik itu adalah takhir, pilihan, terserah mau yang mana aja. Seperti itu. Wa qauluhu, kata Syekh Zakaria, kita kembali ucapan Syekh Zakaria. Raqabah. Tadi kan dalam hadis disebutkan raqabah. Syartuha an takuna mu'minah kama marra hamlan lil mutlaqi ala muqayyad fi kafaratil qatli. Disebutkan dalam hadis syaratnya harus mukmin. Budak gitu ya. Syaratnya adalah harus mukmin sebagaimana telah dijelaskan. Karena membawa dalil yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Terikat dengan syarat ya, bukannya raqabah saja. Tapi raqabah mukminah. Sama seperti pada kasus kafarat pembunuhan. Seperti itu. Kemudian Syekh Zakaria berkata lagi, wa fihi, di dalam hadis ini juga, annahu la yajibu bil jima'i illa kafarat wahida anir rajuli idlam yuzkar lahu ma'alal mar'ati wa huwal asahu indana. Nah, ini dia ikhwah. Tidak, untuk kasus ini ya, tidak wajib akibat hubungan badan tersebut kecuali satu kafarat saja atas laki-laki anir rajul. Idlam yuzkar lahu ma'alal mar'ah. Karena tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban atas perempuan. Begitu. Wahwal asahu indana. Dan inilah pendapat yang asoh di mazhab Syafi'i. Jadi yang membayar kafarat hanya pihak laki-laki saja. Itu dalilnya. Wa yukhadhu mimma marra anna fil araqi 15 so'an. Dan juga kita bisa ambil ikhwah, apa yang telah disebutkan ya, bahwa di dalam arok tersebut, wadah besar tersebut, itu berisi 15 sok. Wa innaha tu'ta li sittina miskinan. Dan 15 sok tersebut dibagikan ke 60 orang miskin. Yakni bisawiyah, yakni merata, sawiyah. Wa anna likulli miskinin muddan, karena setiap orang miskin diberi 1 mud. Li'anna sa'a arba'atu amdad. 1 so' itu 4 mud. Ada 15 mud kan tadi? Ada 15 so'. 15 so' dikali 4 aja udah. 15 kali 2 30. Berarti 15 kali 4 60. 60 1 orang 1 so', 1 so', 1 so'. Jadi udah Nabi siapin nih, wah. Nabi udah siapin kurma 15 so'. Ini bagi ini 1 orang miskin 1 mud. Ternyata dia malah jawab nggak ada yang lebih miskin dari dia. Seperti itu. Nah, yang 15 so' tadi sudah kita bahas ya. Kemudian disebutkan wa tafriqahu al-khamsata asyara ala sitina bisawiyah taqtadi dzalik. Maka 1 so' dengan patuh, maka membagi 15 so' itu kepada 60 orang miskin secara merata, itu maka cukup. Ya tinggal hitung aja ya, wah. 15 kali 4 60 mud. Ya udah bagi aja, berarti 1 orang 1 mud cukup. Seperti itu. Bisawiyah taqtadi bidzalik, cukup. Wa yadullu dzalika ma ruwiya, dan yang dijadikan dalil 15 so' tersebut adalah yang diriwayatkan fa utiya bi araqin min tamrin fihi 15 so'an. Ini hadis tadi sudah kita bahas dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Na'am fi Abi Dawud. Nah, ini beda lagi nih.
Adapun riwayatnya Abu Dawud disebutkan fa utiya bi'arakin fihi ishruna sa'an. Dalam riwayat Abu Dawud bukan disebutkan 15 so', tapi 20 so', lebih banyak lagi. Seperti itu ya, Pak. Kemudian di dalam hadis yang ke-16 ini juga kita mendapatkan faidah wa fihi riwayatun ukhra, ada riwayat yang lain bahwa disebutkan qadra khamsata asyara so'an. Di dalam riwayat yang lain itu kadarnya 15 so' disebutkan dalam wadah tersebut. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi berkata, wahya as-sahhu minal ula. Riwayat ini lebih sahih daripada yang pertama. Wa fi riwayatil muslimin, dan adapun riwayat dari Imam Muslim, waja'ahu araqani fihi ma ta'am. Kalau di riwayat Imam Muslim itu disebutkan didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW 2 buah arok atau 2 buah wadah gitu ya yang berisi makanan. Fa yuhmalu an yakuna fi ahadihima khamsata asyara wa fil akhari 20. Maka kalau misalkan memang ada 2 wadah yang dibawa, ada kemungkinan satu wadah isinya 15 so, satu wadah yang lain 20 so. Seperti itu. Itu kan tadi sudah kita bahas ya. Dalam riwayat Imam Ad-Darqutni disebutkan yang dibawa 15 so. Dan yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud itu 20 so. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim dibawakan 2 wadah. Seperti itu. Dibawakan 2 wadah. Wa yusammal araqu aidan kuffatan wa zabilan. Dan disebut arok juga dinamakan dengan kufa dan zabil. Bifatiz zai bila nun, dengan difatahkan zainya tanpa nunnya, bukan zanbil tapi zabil. Wa zanbil atau wazin bilan bikasriha wa fathiha ma'an nun, terus waktu sama bidzalik li'annahu, dan ada juga ikhwah zinbil atau zanbil dengan kasroh atau fathah pada huruf zai beserta ditambah nun. Dinamakan demikian waktu wa yusamma dzalik li'annahu yuhmalu fi aziblu, karena biasa digunakan sebagai mengangkut zibel, pupuk. Zibel itu pupuk atau kotoran ya. Wa yusamma aidon safifah. Arok juga dinamakan safifah. Bi fathil muhmalah wa bi fa'ain bainahuma ya. Safifah difathahkan huruf sinnya dan juga antara huruf ya-nya ada 2 huruf fa. Seperti itu. Wa yuqadu minal hadis. Kemudian Syekh Zakaria Ansari melanjutkan, dan yang kita dapat ambil dari hadis ini, anna manidda'a udhran yusqitu anhu syai'an aw yubihu lahu akhdahu yuqbalu qawluhu bilan bayyinatin. Kita dapat faidah, siapapun yang mengaku memiliki uzur yang dapat menggugurkan suatu kewajiban darinya atau membolehkannya mengambil sesuatu ya, maksudnya mengambil sesuatu, mengambil keringanan, maka perkataannya diterima tanpa perlu bukti, tanpa perlu bayinah. Orang tersebut bilang yang paling miskin itu, orang paling miskin di sini ya saya, nggak ada orang yang paling miskin selain saya, tanpa menunjukkan bukti, tapi Nabi itu sudah cukup gitu ya. Di sini disebutkan li anna hadzal rajula idda'al faqra wa qabila minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut dalam hadis, beliau kan mengaku orang fakir. Dan Nabi langsung menerima pernyataan orang tersebut, gitu ya. Wa qauluhu tasaddaqa biha. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat, bersedekahlah dengan kurma ini, gitu ya. Disebutkan yatadammanu annahu malakahu iyyahu liyatasaddaqa bihi. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kekhususan ikhwah. Bukan ikhwah.
mengandung makna tamlik. Beliau itu sudah memberikan kepemilikan gitu ya. Malakahu iya. Jadi sudah diberikan. Ketika Nabi bilang sedekahkanlah kurma ini, itu Nabi udah ngasihin ke orang itu. Jadi kurma yang sewadah itu udah Nabi kasihin ke orang tersebut. Kakaulihi li goirihi, sama seperti sabdanya Nabi kepada orang lain, atik abdi anka, merdekakanlah budakku atas namamu. Fa innahu yatadammanu tamlikahu lahu qablal itqi. Yang maknanya itu adalah penyerahan kepemilikan budak kepada orang tersebut sebelum dimerdekakan. Kemudian disebutkan wa qauluhu, dan ucapan Nabi, fa'atimhu ahlaka. Kila huwa khasun bihadzal rajuli fataskutu anhu al-kafarah bidzalik. Adapun sabda Nabi, maka berikanlah kurma itu kepada keluargamu. Gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa ini ada kekhususan khas bagi laki-laki tersebut, sehingga kafaratnya dianggap gugur. Jadi ini ada yang berpendapat ini khusus nih, gitu. Wakil mansukhun, ada pula yang mengatakan hukum ini mansukh, udah dihapus. Wal ashharu, dan pendapat yang masyhur, annahu at'amahu ahlahu li faqrihim. Ada pula yang pendapat yang masyhur yang terkenal adalah beliau menyuruhnya, Nabi SAW menyuruh orang tersebut memberi makan keluarganya karena kemiskinan mereka. Seperti itu. Wa abqal kafaru alaihi ila an yusira. Tapi kafarohnya tetap. Ini korma makan sama kamu, tapi kafarohnya tetap. Dibayarnya kapan? Dibayarnya nanti. Kalau memang sudah mampu gitu ya, kawan. Karena itu udah jadi tanggungan dia ya, kawan. Disebutkan falatas kutubi ajizihi qiyasan ala sairid duyun. Jadi kafarat tidak gugur hanya karena ketidakmampuan saat itu. Karena itu disamakan atau dikiaskan dengan utang-utang lainnya. Jadi bukan Nabi, kalau pendapat masyhur ya, kata Syekh Zakaria Ansori, pendapat yang masyhur bukan Nabi menggugurkan kafaratnya, tapi ditangguhkan dulu. Ya udah, ini makanan korma kamu makan. Tapi kalau nanti ada rezeki, ada uang lebih banyak, ya kamu masih punya tanggungan untuk bayar kafarah. Seperti itu, ikhwan. Wa amma khabaru Darqutni, adapun khabar Imam Ad-Darqutni, ikhwan. Oh ya, untuk pendapat taksis, khos dan mansukh itu pendapat yang lemah ya, ikhwan ya. Makanya Syekh Zakaria mengatakan asyhur, pendapat yang masyhur yang tadi kita bahas. Adapun khabar Imam Darqutni an Aliin, dari Sayyidina Ali, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu, kepada orang tersebut, in taliq faqulhu anta wa iyaluka faqad kaffarallahu anka. Ini Darqutni disebutkan, ikhwan. Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, pergilah dan makanlah kurma itu olehmu dan keluargamu, karena sesungguhnya Allah telah menggugurkan kafarat darimu. Kata Syekh Zakaria Ansori, fa dhaif, hadis tersebut dhaif, hadis tersebut lemah. Seperti itu, ikhwan. Wa amma qada, kemudian di sini disebutkan, wa amma qada ma afsadahu fawajibun alaihi alal asah kas-salati idza afsada. Maka disebutkan, ikhwan, qada itu apa yang telah dia rusak dari perkara yang wajib, maka ya wajib dibayar. Gitu ya, alaihi alal asah, menurut pendapat yang asah, wajib dibayar. Seperti sholat, apabila sholat tersebut dia rusak, dalam artian sholatnya batal, ya dia harus bayar, harus diganti. Seperti itu. Kita masuk ke catatan kaki. Ini catatan kaki yang terakhir, ya, Pak. Fihi, nah ini tadi ya tentang hadisnya Imam Darqutni, bahwasanya di dalamnya itu terdapat perawi yang namanya Al-Munziru bin Muhammadin.
laisa bil qawi dhaifun. Di dalam riwayatnya ada Al-Munzir bin Muhammad. Al-Munzir bin Muhammad ini perawinya yang tidak kuat, lemah gitu ya, Pak. Nah, disebutkan wal hadisu aslun azimun fi hukmi man ta'adda hududallahi fil saumi. Hadis yang kita bahas itu merupakan landasan yang agung, ikhwah, mengenai hukum orang yang melampaui batas-batas Allah atau peraturan Allah dalam hal puasa. Washtamala ala fawaida tarbawiyatin wa ta'limiyatin muhimmatin. Dan dari hadis ini juga gitu ya, ikhwah ya, itu mengandung faedah tarbawiyah, edukatif, kemudian juga pengajaran yang sangat penting. Bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari. Faqad jama'a fihi aktsara min 20 faidatan. Bahkan disebutkan di situ terkumpul lebih dari 20 faidah. Lebih dari 20 faidah. Min dzalik di antaranya. Nah, ini di antara faidah-faidahnya. Wa fi qaulihi, sabda Nabi Muhammad SAW, hal tajidu ma tu'atiku, apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan gitu, atau budak yang dimerdekakan? Maya dulu ala annal kafarah tajibu al mujami nahar Ramadan amidan. Wastadalla Abu Hanifah wa Malik min hadis anna rajulan aftara fi Ramadan ana alaman afsada siyamahu amidan bit ta'ami wa syarabi tajibu alil kafarah intihakihi hurmatas saumi. Ucapan Nabi, apakah engkau memiliki budak untuk dimerdekakan? Itu menunjukkan bahwa kafarat wajib bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berdalil dengan hadis bahwasanya seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadan. Nah, ngambil dari sini bahwa siapapun yang merusak puasanya secara sengaja dengan makan dan minum juga wajib membayar kafarat karena ia telah melanggar kehormatan ibadah puasa. Jadi kalau kita lihat dari sini mazhabnya Imam Hanifah dan Imam Malik keras juga gitu ya, Pak. Keras bagi orang yang buka sengaja di siang hari bulan Ramadan. Kalau sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang kena kafaratul utsma itu yang berhubungan suami istri aja di siang hari di bulan Ramadan. Wa fi qaulihi, dan ucapan sabda Nabi Muhammad SAW, at'imhu ahlaka, berilah makan kepada keluargamu. Yustadallu bihi ala suqutil kafarah bil i'saril muqarini liwujubiha. Dijadikan dalil atas gugurnya kafarat bagi orang yang mengalami i'sar, kesulitan ekonomi saat kewajiban itu datang. Li'annal kafarata, tapi ingat pendapat yang masyhur yang sudah kita bahas tadi ya. Li'annal kafarata la tusrafu ilan nafsi wal iyali. Yang patut kita ketahui adalah kafarat tidak boleh disalurkan untuk diri sendiri dan keluarga. Walam yubayyin annaha istaqarrat fi dhimmatihi liyasarihi. Fadalla ala sukutiha bi isarihi wa huwa ahadu qawli Syafi'i wa qala jumhur la tasqutu bil isar. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa kewajiban itu tetap ada dalam tanggungannya. Dalam hadis kan disebut ya, cuma disuruh makan aja sama keluarganya gitu. Nabi tidak bilang ini makan kormanya, tapi nanti kamu bayar. Nah, nggak begitu. Maksudnya bayar kafaratnya. Ini adalah salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat la tasqutu bil isar. Kafarat itu tidak gugur sebab kesulitan ekonomi, ikhwah. Tapi ditangguhkan aja. Nanti bayarnya kalau udah mampu gitu. Wa warada inda Abi Dawud, dan diriwayatkan juga dari Imam Abu Dawud disebutkan kulhu anta wa ahluka wasum yauman wastaghfirillah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan makanlah olehmu dan keluargamu dan berpuasalah 1 hari. Itu sebagai ganti ya. Serta mohonlah ampun kepada Allah, istighfar. Fihi dalilun ala wujubil qadha ma'al kafarah. Nah, di dalam riwayatnya Imam Abu Dawud ini
itu menjadi dalil wajibnya mengqadha puasa plus adanya kafarat. Jadi selain kafarat ada juga mengqadha puasanya. Warrajihu annal qada'a 'ala rajuli wal mar'ati al mujami'ah li ifsadi saumihima. Adapun untuk mengqadha ya, pendapat yang kuat adalah bahwa qadha wajib bagi laki dan perempuan yang berhubungan badan karena keduanya telah merusak atau membatalkan puasa. Adapun kafarat khusus untuk laki-lakinya saja. Seperti itu. Kalau mengqadha ya karena si perempuannya juga puasa terus batal, ya wajib qadha nanti puasanya. Adapun kafarat hanya laki-laki saja. Dalam hadis Nabi tidak menyebutkan untuk si istri, tapi untuk si laki-laki ini aja. Kemudian dalam fikih juga sudah dijelaskan. Tapi itulah hadis ke-16 yang telah kita bahas. Faedahnya begitu banyak dan kita telah memahami itu tentang kafaratul uzma. Maka jangan sampai kita terkena kafaratul uzma, ikhwan. Seperti itu. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu, ikhwan? Untuk beberapa faedahnya insya Allah bisa dipahami ya. Tentang kafaratul uzma. Nanti juga bisa dilihat di risalah yang Al-Fakir kirim ya. Yang fikih puasa tentang kafarah. Ada syarat-syarat nih, aduh panjang banget lagi. Di halaman baca ya, di halaman 38 panjang banget. Betul. Jadi kalau kita nyari pembahasan lengkap di kitab fikih ya, kitab hadis ya begitu aja. Hadisnya top, ya udah ulama kita hanya membahas hadis. Hadisnya itu aja. Coba aja buka Subulus Salam Imam As-Sun'ani ya, ketika menjelaskan kitab Bulughul Maram. Tapi kan tipe beliau itu kan tidak fokus ke satu mazhab ya. Tipe beliau fokus ke 4 mazhab. Hadis itu kemudian dibahas. Udah, tidak secara mendetail. Adapun detailnya, syaratnya, jadi begini, itu di kitab fikih. Syekh Zakir Ansori sendiri di dalam kitab Fathul Alam itu mengatakan untuk penjelasan yang lebih panjangnya silahkan lihat kitab fikih. Dia menyarankan. Kenapa? Karena kalau kitab hadis kemudian dimasukin fikih, nanti kan fikih kan nyambung kemana-mana ya, dan berurutan gitu. Misalkan kalau dalam fikih rukun puasa, ya udah dibahas rukun puasa. Nanti dalilnya gitu. Tapi kalau misalkan hadis, kan hadisnya dulu, dalilnya dulu. Baru dibahas. Gitu. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya plus minusnya. Belajar hadis seperti ini kita bisa langsung tahu sumbernya. Tapi furu masalah cabang-cabangnya gitu ya, ya nggak dibahas, nggak terlalu dalam. Gitu. Jadi ada plus ada minus. Kalau fikih plusnya ya kita langsung ke cabangnya, ke syaratnya lebih dalam gitu ya. Bahkan nih Al-Fakir kirim syarat kafarat uzma. Kafarat uzma syaratnya ada 8. Fakir kirim ya. Salah. Dibuka di halaman 38 ya, dibaca ya. Syarat terkena
terkena kewajiban kafarat uzma. Tuh, ada 8 syarat, ikhwan. Syarat terkena kewajiban kafarat uzma. Jadi lengkapnya kita fikih. Kalau bisa kiri kanan kita pelajari. Ikhwah. Fikih kita pelajari, hadis kita pelajari. Sudah kita bahas ya. Mau belajar fikih sholat, pakai kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya coba aja. Coba aja, ikhwah. Dan kapan selesainya tuh belajar fikih, belajar tata cara ibadah tapi lewat kitab hadis. Salah. Belajar